Hai, halo sobat pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Yusuf Ratus. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai video ini, sudahkah kalian berdoa? Jika belum, silakan boleh di-pause videonya untuk berdoa terlebih dahulu. Sudah siap? Baik. Apakah kalian sudah melaksanakan kebaikan untuk hari ini? Kebiasaan baik apa yang sudah kalian lakukan hari ini? Apakah kalian sudah membantu orang tua hari ini? Ya, jika sudah, bagus. Kebiasaan baik harus selalu kita terapkan. Dan jika belum, ayo mulai berlatih untuk melaksanakan kegiatan baik setiap harinya. Karena itu bermanfaat untuk kita sendiri. Baik, langsung saja masuk ke video pembelajaran. Pada video ini kita akan belajar pada tema 2 dengan tema persatuan dalam perbedaan, masih di subtema 1. Kita mengawali dengan rukun dalam perbedaan. Dilihat dari tema ini kita harus belajar. Yang pertama adalah untuk PPKN terkait materi hidup rukun, kemudian bahasa Indonesia dengan materi informasi penting dan peta pikiran, dan juga SBDP, seni budaya dan prakarya dengan materi pola lantai. Sudah siap untuk belajar? Baik, kita langsung masuk pada materi yang pertama, PPKN. Dalam hidup rukun, kita harus menjaga persatuan dan juga kesatuan. Kata persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Adapun kesatuan merupakan hasil perkumpulan yang telah menjadi satu dan utuh. Bisa dipahami perbedaannya? Baik. Sebagai bangsa Indonesia, kita sangat akrab dengan kata persatuan dan juga kesatuan. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk, yang ditandai dengan banyaknya suku, etnik, budaya, agama, dan adat istiadat yang bermacam-macam. Bangsa Indonesia terkenal mempunyai masyarakat multikultural, yaitu masyarakat yang mempunyai banyak budaya. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang mutlak bagi bangsa Indonesia. Perbedaan tidak pernah menghalangi bangsa Indonesia atau kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan untuk mencapai hidup rukun. Nilai dari kerukunan yang pertama adalah semangat persatuan dan kesatuan. Kemudian saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain dan mendahulukan kepentingan umum. Lalu manfaat dari kerukunan dalam menjaga persatuan dan kesatuan antara lain dapat menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, dan juga mempererat kekeluargaan. Kenapa kita memerlukan hidup yang rukun? Yang pertama, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan. Rukun berarti saling menolong dalam kebaikan, saling menghormati, saling menghargai, menyayangi, dan menjaga satu sama lain. Hidup rukun harus dilakukan kapan dan di mana saja, dan juga kepada siapapun. Kita harus bersikap baik dan menjaga kerukunan. Kita juga harus membantu orang lain dengan ikhlas. Kenapa kita memerlukan hidup rukun dan saling membantu? Karena dengan saling membantu, beban akan berkurang, pekerjaan akan menjadi lebih ringan, dan pekerjaan dapat lebih cepat selesai. Terkait dengan hidup rukun dan saling membantu atau kerjasama, Indonesia sangat terkenal dengan budaya gotong royong. Apakah itu budaya gotong royong? Gotong royong adalah melakukan pekerjaan secara bersama demi kepentingan bersama dan tanpa pamrih. Ketika gotong royong, kita juga saling bertukar pikiran dan juga pendapat.
saling bercerita pengalaman satu sama lain, dan hal tersebut dapat mempererat tali persaudaraan. Sudah dicatat? Baik. Untuk materi PPKN cukup sampai di sini, kita lanjutkan ke bahasa Indonesia. Pada bahasa Indonesia, kita akan belajar cara untuk mencari informasi penting. Untuk menemukan informasi penting dari sebuah bacaan, baik ketika kita membaca ataupun mendengarkan informasi, kita dapat mencari informasinya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Sampai saat ini, sudahkah kalian tahu apakah fungsi dari masing-masing kata tanya tersebut? Baik, silakan dicatat. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan hal atau kegiatan atau peristiwa dan persoalan. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau tokoh. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Lalu kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Dan yang terakhir, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, urutan, atau keadaan tertentu. Sudah dicatat? Bagus. Selanjutnya kita masuk ke materi peta pikiran. Peta pikiran adalah bagaimana kita menuliskan suatu informasi yang lebih mudah, agar lebih mudah kita ingat dan kita hafalkan dengan membuat garis-garis penghubung. Dalam peta pikiran kita juga menuliskan dari pertanyaan-pertanyaan tadi, mulai dari apa, mengapa, siapa, sampai bagaimana. Namun yang kita tuliskan hanyalah apa yang penting-penting saja atau apa yang terkait saja dan apa yang ada di materi pelajaran atau bacaan. Baik, sampai di sini dapat dipahami? Bagus. Baik, kita belajar pola lantai. Pada setiap tarian yang dilaksanakan secara berpasangan atau berkelompok, maka akan tercipta suatu pola lantai tertentu. Pola lantai merupakan posisi dalam menari di mana penari akan menunjukkan pola denah atau posisi tertentu yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Pola lantai berfungsi menjadikan tarian lebih indah dan menarik. Untuk saat ini kita belajar 3 pola lantai dasar. Yang pertama adalah pola lantai vertikal atau garis lurus. Dalam tarian klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis lurus dari depan ke belakang atau dari kanan ke kiri secara lurus. Tarian yang menggunakan pola lantai garis lurus atau vertikal antara lain adalah tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan tari Baris Cengkedan dari Bali. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Kemudian ada pola lantai yang kedua, yaitu pola lantai diagonal. Penari pada pola lantai diagonal berbaris menyudut ke kanan atau ke kiri. Bisa dari ujung pojok kiri atas ke pojok kanan bawah, atau bisa juga dari pojok kanan ke pojok kiri. Begitu, dan akan sangat banyak variasinya. Contoh tarian yang menggunakan pola lantai ini adalah tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Baik, untuk pola lantai yang ketiga adalah pola lantai garis melengkung.
Pola lantai garis melengkung membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak yang menggunakan pola ini. Pola lantai garis melengkung memberi kesan yang lemah lembut. Contoh tarian yang menggunakan pola lantai garis lengkung adalah tari Mak Badung dari Toraja. Kemudian ada tari Randai dari Sumatera Barat. Dari ketiga pola lantai ini akan sangat banyak sekali bisa kita kembangkan pola lantai yang lain. Dan dalam sebuah tarian bisa jadi menggunakan ketiga pola lantai tersebut. Baik, sampai sini bisa dipahami? Bagus. Sekian dulu pada video kali ini, kita lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih.